Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kutukan Babi Ngepet. Ada sebuah desa kecil bernama Cindekrama. Kehidupan perjalanan yang sederhana. Warga desa bekerja keras sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu pemuda desa bernama Saka, berusia 25 tahun, merasa muak dengan hidupnya yang serba kekurangan. Saka adalah anak tunggal dari Bu Ratmi, seorang janda tua yang bekerja sebagai penenun. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun Saka selalu memandang rendah pekerjaannya sendiri dan bermimpi menjadi orang kaya. Setiap hari Saka iri melihat Pak Gono, seorang tetangga yang mendadak kaya raya. Rumah Pak Gono berubah besar dan megah, sementara ladangnya tetap sama seperti dulu. Desas-desus mulai merebak di desa bahwa kekayaan Pak Gono bukanlah hasil kerja keras, melainkan hasil ilmu hitam. Saka yang dipenuhi ambisi mulai penasaran. Suatu malam Saka mengintip dari balik semak-semak rumah Pak Gono. Dia melihat Pak Gono mengenakan baju hitam, melakukan ritual dengan asap dupa yang mengepul. Tak lama Pak Gono berubah menjadi babi hutan besar dan melompat keluar dari jendela. Saka yang terkejut diam-diam mengikuti babi itu. Ia melihat babi tersebut masuk ke rumah warga. Keesokan harinya Saka mendengar cerita warga tentang harta benda yang hilang. Namun tidak ada yang berani menuduh Pak Gono secara langsung. Pemandangan malam itu terus terngiang di benak Saka, membuatnya semakin tergoda untuk memiliki kekayaan seperti itu. Saka akhirnya memberanikan diri bertanya pada Pak Gono tentang rahasia kekayaannya. Awalnya Pak Gono menyangkal, tetapi ketika Saka terus memohon, dia memberitahu bahwa ilmu tersebut berasal dari seorang dukun sakti bernama Ki Durjana. Pak Gono memperingatkan bahwa ilmu itu berbahaya dan memerlukan pengorbanan besar, tetapi Saka tidak peduli. Dengan penuh tekad, dia pergi ke hutan lebat di mana Ki Durjana tinggal. Di sebuah gubuk tua di tengah hutan, Saka bertemu Ki Durjana. Dukun itu sudah menunggu seolah tahu kedatangannya. Ki Durjana menjelaskan bahwa untuk menjadi babi ngepet, Saka harus menjalani ritual khusus yang melibatkan pengorbanan jiwa orang yang paling ia cintai. Tanpa berpikir panjang, Saka menyetujui syarat tersebut, meskipun itu berarti ibunya Bu Ratmi bisa menjadi korban. Ritual dilakukan pada malam bulan purnama. Saka diberi jubah hitam dan sebuah lilin khusus untuk menjalankan ilmu babi ngepet. Setelah itu ia berubah menjadi seekor babi hutan besar yang lincah dan kuat. Malam pertama menjadi babi ngepet, Saka berhasil mencuri perhiasan dan uang dari rumah-rumah warga desa tanpa diketahui siapapun. Kekayaannya mulai menghampiri Saka. Ia membeli pakaian mewah, perhiasan, dan memperbaiki rumahnya. Bu Ratmi awalnya bahagia melihat perubahan hidup mereka, tetapi dia merasa ada yang janggal. Saka sering menghilang di malam hari, pulang dengan wajah lelah, dan menjadi lebih pendiam. Sementara itu warga desa mulai resah dengan banyaknya kehilangan harta benda. Beberapa dari mereka mulai mencurigai adanya babi ngepet. Apalagi setelah cerita tentang hal itu pernah beredar di desa mereka bertahun-tahun lalu. Mereka berembuk untuk membuat jebakan guna menangkap makhluk tersebut.
Di sisi lain, Bu Ratmi akhirnya mengetahui kebenaran setelah memergoki Saka tengah melakukan ritual di malam hari. Dia menangis, memohon agar Saka berhenti sebelum terlambat. Namun Saka yang sudah dibutakan oleh kekayaan tidak mau mendengarkannya. Pada malam purnama berikutnya, Saka keluar untuk menjalankan aksinya lagi. Namun tanpa sepengetahuannya, warga desa telah memasang jebakan. Ketika Saka berubah menjadi babi ngepet dan memasuki rumah seorang warga, jebakan yang dipasang berhasil menangkapnya. Warga langsung mengepung babi itu dengan obor dan tali. Bu Ratmi yang mendengar keributan secara langsung berlari ke lokasi. Dia melihat babi yang terperangkap dan menyadari itu adalah anaknya. Sambil menangis, Bu Ratmi berusaha menjelaskan kepada warga bahwa babi itu adalah Saka. Tetapi warga tidak peduli. Mereka membakar babi itu hidup-hidup, percaya bahwa itu adalah makhluk jahat. Di tengah kobaran api, Saka berubah kembali menjadi manusia. Warga desa terkejut dan merasa bersalah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan tubuh yang hangus, Saka meminta maaf kepada ibunya sebelum menghembuskan napas terakhir. Bu Ratmi memeluk tubuh anaknya sambil menangis. Warga desa hanya bisa terdiam, merasa bersalah atas tindakan mereka, tetapi juga menyadari kesalahan Saka. Setelah kejadian itu, desa kembali damai. Tetapi kisah tentang babi ngepet menjadi legenda kelam yang harus diceritakan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.